Sobat BTV sudah hadir di studio kita pagi hari ini ada Bapak Amrullah SE yang merupakan Kepala Pemasaran PT Asuransi Umum Bumida 1967. Kita sapa dulu ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Wah, hari ini kita akan ngobrol seputar PT Asuransi Umum Bumida ya. Kita akan kulik-kulik bagaimana perusahaan ini kapan ini berdiri dan juga bagaimana sistemnya sekarang di era digital ini ya. Karena kelihatannya ini sudah cukup lama ya untuk PT Asuransi Umum Bumida ini. Pak Amrullah sendiri sudah menjadi kepala pemasaran saat ini sudah berapa lama nih Pak Amrullah kalau boleh tahu? Kalau di Bengkulu baru 2 minggu nih. Oh, baru 2 minggu? Oh, sebelumnya di mana tuh Pak? Sebelumnya di Lampung. Oh, sebelumnya di Lampung. Iya. Oke. Nah, mungkin langsung saja nih, boleh cerita sedikit PT Asuransi Umum Bumida ini apa sih Pak Amrullah? PT Asuransi Umum Bumida 1967 itu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi umum, seperti asuransi aset, ya, kemudian asuransi kecelakaan diri. Ya, setidaknya kita bisa mengcover klaim-klaim yang berkaitan dengan aset ataupun jiwa seseorang yang menjadi nasabah di asuransi Bumida, Pak. Oke, ini namanya PT Asuransi Umum Bumida 1967 memang. Betul. Apakah ini berdirinya 1967? Ya, berdirinya di 8 Desember 1967. Oke, wah luar biasa, sudah dari, udah tua ya? Udah tua. Saya nggak mau bilang tua, tapi udahlah dari sebut dulu sama Pak. Iya, dewasa yang pasti. Iya. Oh, berarti memang sudah berdiri di tahun itu ya? Betul. Itu kalau boleh tahu bisa berdiri PT Asuransi Umum Bumida ini karena apa dulu percikannya bisa terjadilah PT Asuransi Umum ini ya. Yang pasti kita melihat kebutuhan ya, kemudian potensi yang ada di Indonesia secara nasional, bahwa kondisi resiko ya bukan hanya di jiwa, tapi dari sisi aset juga penuh dengan resiko, karena ya negara kita ini ya kompleks ya. Ada gempa, ada banjir, ya terutama yang kadang tidak kita duga kebakaran gitu, Mbak. Iya. Makanya kita adanya asuransi Bumida ini, ya kebakaran kan kita bisa cover tuh, kebakaran rumah, kebakaran kantor, ataupun aset-aset yang lain. Oke, ini sudah dari lama sekali ya. Saya kira 1967 ini mungkin tahun kelahiran dari yang menciptakan PT Asuransi. Ternyata pada tahun itu malah berdirinya. Ya betul. Oke, luar biasa. Pak Amrullah sendiri sudah berapa lama nih berkecimpung di PT Asuransi Umum Bumida? Saya berkarir dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Berarti udah 24 tahun ya. Wah, luar biasa. Jadi ya pengalaman udah lumayan banyak. Terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang menjadi nasabah asuransi PT Asuransi Umum Bumida 1967. Sudah pastilah 24 tahun ya. Iya. Pasti melewati banyak sekali halang rintang, badai topan anginnya. Betul. Ya. Liku-liku ya. Liku-likunya. Tapi bukan liku-liku laki-laki tak laku-laku. Beda ya, itu beda lagi beda. Ya pemirsa saya. Nah, kalau untuk sekarang PT Asuransi Umum Bumida untuk di Bengkulu sendiri, sebelum di Bengkulu ini apakah ini menyeluruh satu Indonesia, kita sudah mengcover semua, ada di beberapa daerah? Ya, alhamdulillah Bumida ini hadir di setiap provinsi. Kita punya kantor cabang dan kantor layanan itu 41 cabang. 41 cabang. Di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi bagi masyarakat ya saya rasa sudah tidak heran lagi ya kan, dan sudah tidak susah mencari PT Asuransi Umum Bumida 1967 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, kalau di Bengkulu ini ada kantor cabangnya dan ada kantor lainnya juga atau hanya satu? Hanya satu. Kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7A di Pintu Besi. Pintu Batu ya? Pintu Batu. Pintu Batu. Kalau Pintu Besi ini ya jeruji. Jeruji ya. Oke, wah luar biasa ya. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri berapa banyak nih tim yang membantu untuk di PT Asuransi Bumida? Kalau di Kota Bengkulu kita punya tim pemasar ya. Tim marketingnya kita punya itu berkisar 40 orang. Tapi di setiap kabupaten yang ada di Bengkulu kita punya perwakilan marketing kita yang ada di sana. Oke.
berarti bisa mengcover semua daerah Bisa ya? mengcover semua daerah, betul. Oke, 40 itu hanya untuk marketingnya saja? Untuk marketingnya saja. Sisanya lebih banyak lagi ya? Divisi-divisinya apa saja nih? Gimana? Divisi-divisi yang ada di PT Asuransi. Kalau kita di kantor cabang Bengkulu itu cuman di sisi pemasaran dan pemenuhan organisasi pemasaran aja, Mbak. Oke. Kalau divisi di kantor pusat kan banyak tuh. Ada divisi keuangan, ada divisi SDM, ya layaknya perusahaan yang ada di Indonesia lah. Oh, wah, saya penasaran karena Pak Amrullah ini kalau untuk jadi kepala pemasaran untuk yang di Bengkulu ini baru 2 minggu, tapi sebelumnya di Lampung. Gimana 2 minggu awal di Bengkulu, Pak Amrullah? Makanya saya bersyukur dan luar biasa animo teman-teman terutama di Bengkulu itu sangat positif. Kemudian terima kasih juga dengan BETP, baru 2 minggu udah diajak ngopi nih. Iya, ngobrol pagi. Ngobrol pagi, jadi betul. Menurut saya ini aura positif banget. Makasih banyak kepada semua teman-teman dan kepada kantor pusat juga telah mengizinkan saya untuk menjadi narasumber di Bengkulu TV. Oke, wah luar biasa ya. Nah, kalau insurance atau asuransi ini kan dalam mekanisme kerjanya berkaitan dengan nasabah, Betul. dengan bagaimana kita komunikasi dengan Betul. nasabah. Sebenarnya untuk dari PT Asuransi Umum Bumida sendiri punya visi misi apa saja nih untuk memenuhi pelayanan ini? Iya, Bumida 1967 itu punya visi yaitu memberikan nilai lebih bagi stakeholder. Nah, jadi kita kasih nilai lebih ya, entah itu pelayanan, entah itu sistem pembayaran yang cepat. Jadi sehingga stakeholder kita tidak pindah ke lain hati. Nah, yang pasti tetap di Bumida 1967. Nah, kemudian misi kita itu menghasilkan bisnis yang berkualitas. Artinya produk yang kita berikan kepada masyarakat itu benar-benar produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat terutama di Provinsi Bengkulu. Oke, wah luar biasa ya, bisnis yang berkualitas. Betul. Ya. Nah, selain itu kita juga ada, Mbak. Kita juga sekarang lagi punya program itu merekrut Gen Z. Iya. Jadi mereka kita edukasi, ya kita beri pemahaman tentang bagaimana butuhnya asuransi, terutama Gen Z yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, apalagi sekarang lapisan-lapisan masyarakat ini ya mereka sudah mulai bekerja juga, Gen Z ini atau mungkin yang baru lulus, dan mungkin pengenalan terkait asuransi ini yang perlu disampaikan terus-menerus ya. Betul. Karena pasti perusahaan ada beberapa yang mengcover, ada juga yang enggak biasanya. Oke, makanya asuransi ini dibutuhkan. Tapi kalau di Bumida kita cover semua nih. Oh, di cover semuanya. Cover semua. Kita punya 128 produk. Jadi ya contoh apa yang mereka butuh, kita bisa hitung dan kita bisa buat preminya, berapa manfaatnya untuk mengcover kebutuhan masyarakat. Terutama yang secara umum kita punya produk tanggung gugat dokter, kemudian gedung, rumah, motor, mobil gitu. Dan alhamdulillah di Bengkulu kita kerjasama beberapa dinas, beberapa pemerintah daerah maupun kota, provinsi, itu kita mengcover asetnya. Nah, selain itu untuk siswa, asuransi siswa ada, mahasiswa ada. Makanya luar biasa kita sudah punya nasabah asuransi siswa nih, Mbak. Itu 1.500.000 orang. Wah, banyak juga untuk ya. Di Bengkulu. Untuk di Bengkulu saja itu. Ya, kerennya mereka langsung ada kartu pelajar yang otomatis sebagai kartu asuransinya. Itu kalau di Bumida. Kartu pelajar itu sekaligus kartu asuransi. Oke, wah luar biasa ya pemirsa ya. Saya semakin penasaran nih sama PT Asuransi Umum Bumida 1967 ini. Dan pengen tanya-tanya lagi lebih banyak. Mungkin setelah ini kita rehat dulu pemirsa. Setelah jeda pariwara berikut ini kita masih akan kembali dengan Pak Amrullah pastinya ya, akan tanya-tanya lebih dalam lagi menggali seputar PT Asuransi Umum Bumida 1967. Tetap bersama kami di obrolan hari ini.
PT Anugrah Kuba Mandiri atau dikenal dengan AKM Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tour dan travel dengan tujuan memberikan kemudahan dan pelayanan istimewa kepada para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta memberikan pelayanan pelanggan untuk paket pariwisata domestik dan internasional dan menjadi satu-satunya perusahaan resmi yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus di Bengkulu. Visi AKM Tour melayani pemberangkatan beribadah menuju Tanah Suci dan mengutamakan pelayanan yang memuaskan para jemaah. Keistimewaan kami dengan pelayanan optimal, tenaga yang profesional, dan bimbingan ibadah. Berbagai macam paket kami sediakan serta memberikan pelayanan yang terbaik. Percayakan perjalanan ibadah umroh dan haji Anda bersama AKM Tour. Insya Allah kami amanah, insya Allah kami yang terbaik. Rindu Baitullah, pakai AKM, raih ridho ilahi Robbi. Tahun 2024. Saudara PTV Anda masih menyimak obrolan hari ini masih bersama dengan aku Puspa dan juga Pak Amrullah SM merupakan Kepala Pemasaran PT Asuransi Umum Bumida 1967. Nah, tadi sempat dibahas sedikit terkait produk ya. Betul. Ada 126 produk. 28. Oh, 28. Oh, kurang Betul. 2. 128 produk. Itu tadi termasuk salah satunya asuransi untuk siswa. Siswa ya. Dan mungkin tadi sudah disampaikan juga untuk aset dan lain sebagainya. Mungkin sekaligus mengedukasi nih ya kepada pemirsa di rumah mengenai asuransi ini seperti apa. Mungkin banyak yang tahu asuransi itu apa, tapi buta tentang bagaimana asuransi ini berjalan. Seperti itu. Mungkin boleh disampaikan ya Pak Amrul, ini seperti apa? Makasih Mbak Puspa. Ya, kepada pemirsa BETV dan masyarakat Bengkulu pada khususnya, pada prinsipnya asuransi itu mengcover apa yang tidak kita inginkan dan apa yang tidak kita pikirkan. Karena asuransi itu muncul apabila ada kejadian secara tiba-tiba yang tidak disengaja, maka asuransi itu dibutuhkan. Makanya kepada seluruh masyarakat Bengkulu, terutama kami dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 menghimbau, mari berasuransi, terutama asuransi aset, asuransi berkaitan dengan kecelakaan diri, kemudian asuransi yang berkaitan dengan hal-hal kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran, gempa bumi, ataupun banjir yang menimpa aset kita. Jadi ayo berasuransi, pilih PT Asuransi Umum Bumida 1967
di Provinsi Bengkulu. Oke, nah mungkin hal-hal seperti yang disampaikan sama Pak Amrullah tadi memang bukan kejadian yang kita inginkan ya, Betul. apalagi ini sebuah bencana yang kita dapatkan. Namun kita nggak pernah tahu ya Pak Amrullah kapan itu akan terjadi di Betul. kita. Jadi akan lebih baik bahwasannya pada saat-saat tersebut kita ini berwaspada atau wanti-wanti gitu ya untuk keadaan kita sendiri. Nah kalau tadi disampaikan bahwasannya ada asuransi untuk siswa. Saya sebenarnya penasaran untuk ini berarti di dalam proses asuransi tersebut ada kerjasama dong ya? Betul. Itu kerjasamanya dengan siapa tuh kalau boleh tahu? Kita kerjasama ke sekolah-sekolah Mbak, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk produk siswaku namanya atau mahasiswaku, kita sudah punya nasabah itu 1.500.000 nasabah. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu, yang mana sudah mempercayai kepada kami untuk asuransi siswa maupun mahasiswa. Dan yang lebih untungnya lagi, kartu pelajar itu yang kami cetak sekaligus menjadi kartu asuransi siswa-siswa yang ada di sekolah di Bengkulu ini. Oke, berarti sifatnya ini kerjasama langsung ya antara PT Asuransi Umum Bumida bersama dengan instansi, sekolah. iya sekolah. Oke, wah berarti lumayan juga ya membangun kerjasama ini langsung ke sekolah, belum lagi sekolah di Bengkulu ini kan banyak ya. Banyak benar gitu. Banyak banget gitu loh. Nah apalagi ini sudah 1 juta lebih anak yang tercover asuransinya bersama dengan PT Asuransi Umum Bumida. Nah mungkin banyak yang bertanya-tanya ini bagaimana mungkin cara untuk mendaftar ataupun mungkin ikut serta dalam salah satu produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Umum Bumida. Ini seperti apa nih Pak Amrullah? Jadi kita punya media sosial ya. Jadi kepada masyarakat Bengkulu, kalaupun ingin tahu bagaimana itu produk-produk yang ada di Bumida, bisa lihat di IG-nya Bumida Bengkulu, atau langsung datang ke kantor menemui marketing kita yang ada di setiap kabupaten atau kota yang ada di Bengkulu. Dan saya yakin syaratnya tidak memberatkan. Yang pasti syarat-syarat diri, syarat-syarat keluarga yang bisa didaftarkan. Kemudian preminya itu relatif murah, nggak mahal-mahal banget kok. Nah, jadi ayo sekali lagi saya mengajak, mari kita berasuransi supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa di-cover oleh perusahaan asuransi, terutama Bumida 1967. Oke, nah tapi saya penasaran nih, bagaimana tim marketingnya PT Asuransi Umum Bumida ini menawarkan hal tersebut? Karena mungkin tidak semua ya, tapi banyak orang-orang yang merasa bahwa nanti aja dulu deh asuransinya gitu. Toh kita selalu menjaga keamanan aset, keamanan diri seperti itu kan. Bagaimana nih tim marketing PT Asuransi Umum Bumida ini menjelaskan begitu loh kepada calon nasabahnya untuk hal-hal seperti itu? Yang pertama kita harus lihat dulu kebutuhan nasabahnya. Contoh nasabahnya itu punya mobil misalnya ya. Ya setidaknya kita menjelaskan produk yang berkaitan dengan mobilnya. Nah, kita jelaskan manfaat produk yang mengcover bagaimana kalau terjadi apa-apa terhadap mobil. Nah, kemudian kita juga, dan saya jelaskan juga, pelayanan di PT Asuransi Umum Bumida 967 itu nggak pakai lama, Mbak. Nah, jadi sesuai dengan peraturan OJK bahwa syarat pembayaran klaim atau syarat pengurusan klaim itu 14 hari setelah syarat pengajuan klaimnya lengkap. Jadi nggak pakai ribet. Ya insya Allah di Bumida itu nggak pakai ribet dan nggak pakai lama. Yang penting sesuai dengan syarat yang ditentukan yang ada di polis gitu. Oke, berarti sekecil mungkin yang kita pakai sehari-hari mobil ya itu juga bisa di cover asuransi. Motor gitu. Motor juga. Motor, sepeda juga kita punya. Oh, sepeda juga asuransinya. punya. Oke, wah keren ya. Nah ini kalau untuk asuransi mungkin salah satu produknya tadi sudah beberapa disampaikan juga ya, aset barang, terus juga jiwa, dan juga tadi ke pelajar juga seperti itu. Nah kalau bisa kita akumulasikan dengan jumlah nasabah paling banyak itu bagian produk yang mana nih Pak Amrullah? Kalau dari sisi jiwa
itu produk siswa ya, Siswa. siswaku. Tapi kalau dari sisi aset, contoh mobil ataupun rumah dinas bupati, pejabat yang ada di Bengkulu, itu juga menempati peringkat kedua posisi dari produk yang kita jual. Karena kita juga kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota, terutama untuk mengasuransikan aset yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Oh iya, apalagi untuk aset-aset itu kan nggak dipakai ini ya, maksudnya digunakan terus-menerus seperti itu Betul. untuk berkegiatan, apalagi di daerah seperti itu ya. Jadi lumayan juga nih targetnya. Lumayan. Langsung mengarah ke yang menggunakan. Betul. Dan sekarang kita lagi penjajakan ke perusahaan-perusahaan dealer misalnya, kemudian perusahaan travel. Kita juga punya asuransi untuk penumpangnya gitu loh, Mbak. Oh iya betul. Asuransi tempat hiburan. Contoh di sini saya lihat ada beberapa waterboom. Itu kan penuh resiko ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan menonton Bengkulu TV mereka berminat untuk menjadi nasabahnya PT Asuransi Umum Bumida 967. Oke, wah boleh juga tuh ya, boleh deh. Mungkin bisnis, apalagi yang punya bisnis ya. Betul. Ini terkhususnya yang punya bisnis. Dan mungkin kalau untuk bisnis, untuk pengelolaan keuangannya mereka sudah atur ya untuk pendapatannya berapa, untuk diputar jadi modal lagi berapa. Nah mungkin juga boleh dipikirkan nih tambahan untuk asuransi jika punya bisnis yang beresiko seperti yang disampaikan Pak Amrullah tadi. Pemirsa, kita rehat dulu, setelah jeda pariwara berikut ini kita masih akan kembali dengan informasi dan juga dialog santai bersama dengan Pak Amrullah pastinya. Masih ngomongin tentang PT Asuransi Umum Bumida 1967. Saudara PTV, tetap bersama kami di Ngopi-Ngopi Pagi Asmi. Kau udah usah curiga dulu nengok kami dua datang ke rumah kau ya. Kami ke siko cuma nak ngantek titipan amplop khusus buat kau. Tolong bantu ya. Iko kalau misalnya buam macam mana? Pastilah manusia-manusia yang menganga joget uang kok. Dikorupsinya piti-piti banyak pula untuk balikan modal yang dia keluarkan tu tadi. Piti-piti jalan dipecit, piti-piti kesehatan lah. Piti-piti pendidikan lah dipecit. Kita yang terpelangak pun dapat cak potes lagi lah. Kamu lah ambil piti kau tadi. Pasti ujung-ujungnya demo lagi. Kita tu lah yang sarung. Wai, idak bapa. Sekalian berkecek idak, ya idak. 5 menit ambo dibayar, 5 tahun kemuku ambo terpekik gara-gara kerjanya mendidik. Pilih dengan hati, bukan dengan amplop. Stop politik uang. Berambulah balik. Minum tidak dikasih morongo, tidak sadar diri. Berambul. Pemirsa, minimnya literasi keuangan membuat banyak masyarakat menjadi korban berbagai modus kejahatan keuangan. Yuk, kita belajar. Joget yuk.
Sobat TV Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu pagi ini masih bersama dengan aku Puspa dan juga Pak Amrullah SE, Kepala Pemasaran PT Asuransi Umum Bumida 1967. Yang tadi kita udah ngobrol main banyak tadi ya produknya, terus juga sistemnya dan apa pentingnya menggunakan asuransi. Nah, tadi sempat disampaikan juga sama Pak Amrullah tadi ada namanya premi ya. Iya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga nih premi ini seperti apa dan mekanisme pembayarannya seperti apa nih Bapak, biar kita sekaligus mengedukasi Sobat PTV juga. Oke, makasih. Jadi premi itu kewajiban nasabah untuk membayar ke perusahaan asuransi manakala dia mengambil produk asuransi di perusahaan asuransi tersebut. Jadi hitungannya ya saya rasa setiap perusahaan asuransi punya perhitungan, tapi setidaknya ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK berapa rate bawah dan rate atasnya, itu premi. Sementara kewajiban perusahaan asuransi itu dinamakan klaim. Jadi seandainya aset atau terjadi kecelakaan terhadap nasabah tersebut, ya ahli waris atau nasabahnya berhak untuk mengajukan klaim. Nah, klaim itu juga nilainya sesuai apa yang dipertanggungkan, apa yang dijamin gitu. Jadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar kepada nasabah itu namanya klaim. Jadi premi kewajiban nasabah membayar ke perusahaan asuransi, klaim kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar ke nasabah, gitu Mbak. Oke, begitu ya sistemnya ya. Ada namanya premi tadi dan ada rate atas, rate bawah. Rate bawah, tadi disampaikan. Nah, ini apa nih rate atas, rate bawah ini Pak Amrullah? Rate atas, rate bawah itu standar untuk perhitungan preminya. Gitu. Jadi kewajiban nasabah membayar premi itu ada perhitungan yang memang ada standarnya gitu. Jadi enggak sembarang. Misalnya saya lihat Mbak Puspa nih agak kaya dibesarin gitu, enggak gitu. Gitu. Jadi memang ada standar. Atau kaya sekalian gitu ya. Amin. Jadi gitu Mbak. Jadi kita juga diatur dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi enggak setiap perusahaan atau ya badan keuangan yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari pengawasan pemerintah. Berarti memang udah ada standarnya untuk penentuan premi tadi. Benar. Jadi kita udah tahu nih penghitungannya semuanya. Benar. Ya. Oke. Apakah penghitungan ini juga disampaikan ke nasabah ketika mereka mau berasuransi dengan kita? Iya. Kita terbuka. Yang pasti kita sampaikan kepada nasabah. Kenapa? Karena ya nasabah harus bayar gitu kan. Sudah kita hitung berapa nilai pertanggungan yang dijamin, beliau membayar premi, dan premi di asuransi umum itu per tahun gitu Mbak. Jadi sudah dihitung misalnya harga mobilnya berapa, keluar preminya berapa, di cover untuk 1 tahun. Jadi mereka bayar dalam jangka 12 bulan berjalan gitu. Jadi setahun itu bukan dihitung dari Januari, tapi dihitung dari saat dia masuk gitu. Oke, berarti saat dia masuk, walaupun dia masuknya mungkin tidak di bulan awal di tahun itu. Di tahun 12 bulan ke depan gitu, di covernya. Oke. Hitungannya tetap 12 bulan, tapi tidak dimulai dari Januari gitu ya. Kalau dimulai dari Januari, dia masuk di September rugi dong. Iya. Berarti cuma 3 bulan kan di covernya. Ini enggak, kita hitungnya setahun itu 12 bulan berjalan dari mulai dia berasuransi. Oke. Nah, tadi disampaikan juga sama Pak Amrullah bahwasanya memang ada kolaborasi juga atau kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Dalam hal ini mungkin aset dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau untuk mungkin kalau aset sudah pastilah ya. Asuransi pasti ini bisa banget untuk nge-cover hal tersebut. Tapi aku mau tanya lebih banyak tentang asuransi jiwa mungkin yang lebih terkait dengan personal ya. Ini seperti apa nih mekanismenya, sistemnya kalau untuk asuransi? Iya, kalau di asuransi umum kita meng-cover penyebabnya kecelakaan. Ya. Baik itu terjadi meninggal dunia terhadap kecelakaan maupun biaya pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, jadi kejadian-kejadian tersebut yang dijamin oleh asuransi umum ya, terutama di PT Asuransi Umum Bumida 1967. Contoh tadi ya, tapi bukan kita minta ya, bukan kita minta,
asuransi itu prinsipnya hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak disengaja. Nah, contoh misalnya pakai motor terjadi kecelakaan. Nah, itu ada klaim yang bisa kita cover, baik itu meninggal maupun biaya pengobatan dikarenakan kecelakaan. Oke, tetap sama berarti pihak dari perusahaan memberikan menghitungkan klaimnya Iya, ya. klaimnya. Oke, berarti sistem preminya sendiri apakah sama juga? Iya, contoh di siswa, seandainya di Bumida ya, kita ada premi yang 15.000 per siswa, ada yang 20.000. Nah, besar kecilnya premi itu mempengaruhi dari sisi uang pertanggungan atau manfaat yang diterima oleh nasabah tersebut. Nah, jadi makin besar premi, makin besar manfaat yang kami berikan. Oh, berarti itu yang membedakannya. Itu yang ya? membedakan. Oke. Kalau dari sisi pelayanan klaim sama sih Mbak. Ya, yang nggak ribet dan nggak lama tadi. Oke. Nah, yang penting syaratnya lengkap ya. Nah, mungkin ini jadi jadi penasaran juga aku kalau misalkan kita untuk mendaftar asuransi nih ya, untuk ikut atau untuk menjadi nasabah kan kita mendaftarkan diri dengan menggunakan data diri, data keluarga juga ya. Nah, bagaimana untuk misalkan dalam suatu situasi anggaplah salah satu nasabah ini mengalami kerusakan pada asetnya seperti itu. Bisa dikatakan kendaraan yang digunakan ini rusak, dan bagaimana proses klaimnya ini? Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan kalau proses kalau terjadi pada aset, itu yang pasti ada bukti kerusakannya disebabkan oleh apa. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, contoh mobil kata Mbak Puspa tadi. Itu untuk kerusakan kita punya bengkel-bengkel rekanan di sini. Ya. Jadi rusaknya di mana? Ya nanti kita terbitkan untuk suratnya untuk di servis atau dibenerin di bengkel yang mana. Kita ada rekanan bengkel yang ada di sini. Jadi nggak ribet, dia hanya melapor gitu bahwa kendaraannya terjadi entah tabrakan, entah apa gitu ya. Nah, tapi prinsipnya kejadian yang tidak disengaja gitu. Dan memang tidak direncanakan. Nah, kita bisa cover. Oke, nah tapi untuk klaim ini berarti hanya membutuhkan bukti dokumentasi ya aset tersebut atau iya, kalaupun kita melihat dari sisi kerusakannya seperti apa. Ya, kalau karena kecelakaan otomatis harus ada surat dari yang berwajib dong. Ya ta? Kalau kecelakaan gitu. Nah, tapi kalau kecelakaan tunggal kadangkala ya dengan bukti tersebut kita bisa proses pelayanan klaimnya. Oke, karena mungkin sebab akibat yang berbeda-beda ya. Iya, ini ya. tergantung situasinya kayak mana. Oke. Apakah ketika dalam suatu waktu misalnya nasabah ini baru berjalan sekitar 7-8 bulan untuk asuransinya dalam 1 tahun itu. Nah, sudah terjadi kerusakan dalam asetnya. Ini sudah bisa kita katakan untuk bisa mengcover sampai itu benar atau hanya berapa persennya seperti itu? Iya, di situ kan kita melihat titik kerusakan ya. Contoh misalnya 80% rusak kendaraannya. Iya 80% harus kita benerin klaimnya, harus kita bayar klaimnya. Tergantung jenis yang kayak mana dia ambil dari produk kendaraan tersebut. Oke, balik lagi ke produk yang dia ambil sebelumnya. Betul. Kita sesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Karena setiap nasabah atau setiap kendaraan yang diasuransikan itu ada polis asuransi. Nah, di polis itu tertera manfaat, pengecualian, serta syarat untuk proses klaimnya gitu loh Mbak. Jadi lebih terbuka, lebih transparan. Nah, saya rasa dengan cara itu dan saya menghimbau kepada pengguna asuransi, ya polisnya dibaca, dipahami supaya tidak miss gitu ya. Tidak miss komunikasi tentang manfaat apa yang diperoleh terhadap asuransi tersebut. Iya, dan mungkin kadang ini yang sering jadi miskomnya ya. Miskomnya itu bukan hanya komunikasi antar tim marketing dan nasabah, tapi kadang juga ini ya antara nasabah yang juga kadang tidak terlalu detail membacanya seperti itu. Oke, pemirsa, kita kembali rehat sejenak dengan jeda pariwara yang akan menemani sebentar ini Astana PTV, dan kita akan kembali lagi nanti masih bersama dengan Pak Amrullah tentunya di Ngobrol Pagi Bengkulu di obrolan hari ini. Tetap bersama kami.
ajang kompetisi dan apresiasi program-program siaran terbaik bagi lembaga televisi dan radio di Provinsi Bengkulu kembali hadir. Malam Anugerah KPID Bengkulu Award tahun 2024, Sabtu 16 November 2024. Kategori yang dilombakan: program berita terbaik lembaga penyiaran televisi, program religi terbaik televisi dan radio, program anak-anak terbaik televisi dan radio, program peduli perempuan terbaik televisi dan radio, iklan layanan masyarakat terbaik televisi dan radio, pembawa acara terbaik televisi dan radio, program talk show terbaik televisi dan radio, program wisata dan budaya Bengkulu terbaik televisi dan radio. Melalui ajang KPID Bengkulu Award tahun 2024, kita tingkatkan spirit lembaga penyiaran untuk memproduksi konten siaran yang baik dan berkualitas. Akurasi informasi untuk persatuan bangsa. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh TNB TV masih di obrolan hari ini bersama dengan aku Puspa dan pastinya dengan tema berbagi kebaikan bersama Asuransi Umum Bumida bersama dengan Pak Amrolah SE yang merupakan Kepala Pemasaran PT Asuransi Bumida, Asuransi Umum Bumida 1967 ya. Tadi udah banyak banget kita ngobrolnya ya terkait klaimnya, preminya, dan saya juga dapat insight baru nih pemirsa seputar asuransi yang mungkin juga banyak dari kita yang belum tahu ya terkait dengan asuransi, dan ini pastinya bisa menjadi salah satu cara juga nantinya biar kita juga lebih aware dengan aset dan jiwa kita nantinya untuk hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa harus Asuransi Umum Bumida 1967, Pak Amrolah? Gitu ya. Padahal asuransi lain banyak gitu. Kenapa harus Asuransi Umum Bumida? Yang pasti yang pertama produknya lengkap, ya. Apa yang diinginkan oleh pengguna asuransi kita punya. Nah, jadi yang penting berkaitan dengan aset maupun dengan jiwa gitu ya. Kita punya banyak begitu produk, contoh produknya 128 produk. Ya, itu belum turunan dari produk-produk induknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terutama di Bengkulu kita sudah dari tahun 1998. Dan alhamdulillah kita selalu bayar klaim loh, Mbak. Itu. Jadi asuransi itu sebenarnya yang dijual pelayanan klaimnya. Data. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya rasa sudah banyak pengguna asuransi di Bengkulu itu nasabahnya Bumida. Jadi itu. Jadi setidaknya testimoni mereka ya membesarkan Bumida. Kenapa Mbak Puspa tadi bertanya kenapa harus di Bumida? Ya kalau bisa di Bumida, kenapa harus di tempat lain gitu? Karena yang pasti ya bukan sudah tua ya. Dari 1967 yang pasti sudah berpengalaman, terutama di bidang asuransi umum, ya khususnya di Bengkulu. Oke, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dari lama sekali, ini menjadikan bekal Bumida juga pastinya untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Oke, wah luar biasa. Nah, tim marketing kita ini kan ada banyak nih. Banyak, Pak Amrolah ada banyak dan Pak Amrolah sebagai kepala pemasarannya juga. Nah, apakah sekarang kalau kita lihat nasabah di Bengkulu ini selama 2 minggu mungkin ya ini biar nggak terlalu dalam juga, kalau misalkan komunikasi dalam pemasaran asuransi ini apakah memang lebih banyak kita bertemu dengan orang person to person seperti itu biar enak komunikasinya atau gimana nih Pak? Ya. Jadi yang pertama kita melalui media sosial juga. Ya hari ini saya rasa terima kasih ke Bengkulu TV. Setidaknya lebih luas lagi memperkenalkan Bumida 1907 di Bengkulu.
Kemudian prosesnya itu memang harus ketemu ya, ketemu karena di sana juga ada ya syarat yang nasabah harus tanda tanganin, ya toh. Jadi asuransi itu benar-benar kita tahu nasabah yang diasuransikan itu kayak mana, atau barang yang diasuransikan itu seperti apa. Jadi memang kita harus tatap muka loh Mbak. Karena ini berkaitan dengan risiko toh. Kalaupun mobil yang diasuransikan kita harus tahu kondisi mobilnya. Rumah yang diasuransikan juga kita harus tahu gitu. Nah termasuk ya siswa dan mahasiswa ataupun asuransi-asuransi produk yang lain di PT Asuransi Umum Bumida 1967 gitu. Oke, mungkin boleh di-share juga nih Pak Mrolah kalau misalkan ada nomor telepon dan juga mungkin sosial medianya PT Asuransi Umum Bumida 1967 boleh disampaikan ke pemirsa di rumah. Oke, terima kasih Mbak Puspa. Kepada masyarakat Bengkulu terutama pemirsa BETV, untuk mengetahui apa itu asuransi terutama produk PT Asuransi Umum Bumida 1967 bisa klik atau bisa lihat di IG-nya Bumida yaitu Bumida Bengkulu atau ke 0736 21218 dan boleh langsung ke saya sendiri yaitu di 0821 7617 7527. Oke, boleh tuh pemirsa ya di nomor di bawah sini ya. Tadi sudah terlihat juga di layar kaca Nusantara PTV untuk nomor telepon dan juga sosial media. Betul. Yang bisa dicek-cek di sana ya. Nah, mungkin terakhir harapan dan juga mungkin pesan untuk masyarakat Bengkulu khususnya yang sedang menyaksikan Bengkulu Express Televisi pagi ini, silakan. Oke, untuk pemirsa Bengkulu TV, ya pesan saya mari berasuransi. Ya, karena asuransi itu mengcover resiko yang tidak terduga dan resiko yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian harapan ya kepada masyarakat Bengkulu, asuransi hendaknya menjadi kebutuhan. Ya, sementara selama ini yang kita ketahui kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kami menghimbau ayo asuransi menjadi kebutuhan terutama untuk melindungi aset atau melindungi apa yang terjadi terhadap diri kita, terutama kepada masyarakat Bengkulu mulai hari ini juga. Gitu. Oke, pemirsa ya. Nah, memang kalau misalkan kita ngomongin tentang hal-hal yang tidak terduga ya, betul. Ini alangkah lebih baiknya kita mengantisipasi dari sekarang. Dan adanya perusahaan asuransi ini adalah sekaligus yang membantu kita untuk membantu ketika ada satu hal yang mungkin tidak terduga di masa depan gitu seperti ya. Itu hal-hal yang beresiko ke depannya. Ya, dan pastinya PT Asuransi Umum Bumida 1967 yang juga hadir menemani masyarakat kita yang juga mungkin sudah pernah menjadi nasabahnya atau sekarang masih menjadi nasabahnya untuk berlangganan dan juga pastinya untuk mengcover hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dan ada banyak juga, ada 128 produk yang ditawarkan untuk nasabah yang ingin berasuransi bersama dengan Bumida pastinya. Terima kasih banyak Pak Mrolah sudah menemani pagi ini dan salam juga untuk seluruh tim marketingnya. Salam kembali. Dan juga pastinya semangat untuk memberikan edukasi terkait asuransi kepada masyarakat kita di Bengkulu. Siap. Dan sukses terus untuk Bumida pastinya ya. Amin. Pemirsa, hari ini senang sekali mendapatkan tambahan ilmu baru terkait dengan asuransi dan bagaimana jika pemirsa yang menyaksikan hari ini juga mendapatkan hal yang sama ya, jadi mengetahui bahwa asuransi ini salah satu poin penting sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana kita juga bisa memanajerial hal-hal yang kita butuhkan ke depan untuk memenuhi hal-hal yang mungkin beresiko tinggi dan mungkin juga hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang di luar kendala atau di luar kendali kita sana PTV. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan kami pagi hari ini dan tetap terus saksikan PTV ya dan saksikan Ngopi setiap hari di pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat dan juga program-program lainnya yang akan menemani sana PTV setiap harinya. Saya Puspa Skararu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTV Bakat.